Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 945. Pertempuran raja bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang biasa. Semua orang hanya bisa mencoba menjaga jarak agar tidak terpengaruh. Saat itulah kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Busuk bertarung dengan sengit. Raja Serigala di hari-hari terakhir menoleh dan menatap Raja Kemampuan Supernatural, pupilnya bersinar dengan cahaya merah, dan cakar dan taringnya yang tajam terungkap pada saat yang sama. Otot-otot di tubuhnya membengkak dan menonjol, dan kemeja serta tuxedo yang dia kenakan meledak. Raja Adidaya, bukankah kamu adalah adidaya terkuat di dunia gelap? Kalau begitu biarkan aku mencobanya, seberapa kuat kekuatan supermu. Raja Serigala dari hari-hari terakhir berkata dengan dingin, dan kemudian mengulurkan tangannya, merobek tangannya. Kemeja dan tuxedo memperlihatkan tubuh bagian atas yang kuat seperti tembok kota dan otot seperti batu. Sesuai keinginanmu. Raja Kekuatan berkata dengan ringan, membalik tangan kanannya, dan awan kabut biru es mulai muncul. Segera, dia melambaikan tangan kanannya, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Kekuatan tipe es beku. Dalam sekejap, area di mana Raja Kekuatan dan Raja Serigala Apokaliptik berada benar-benar tertutup oleh lapisan es tebal, dan tanah langsung membeku. Selain itu, lapisan es mulai menyebar di sepanjang kaki Raja Serigala Apokaliptik, seolah membekukan seluruh tubuhnya. Raja Kekuatan Gaib, apakah kamu lupa? Saya berasal dari negara salju, dan es dan salju bukan apa-apa bagiku. Raja Serigala terakhir berkata dengan jijik, dan kemudian dia terkejut. Suara retak terdengar, dan saya melihat bahwa lapisan es yang menutupi Raja Serigala dari hari-hari terakhir runtuh seketika. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Raja Kekuatan Gaib memadatkan energi es dan salju di tangan kanannya, dan kemudian mengangkatnya tiba-tiba. Saya melihat ribuan duri es biru mengembun di langit, memancarkan cahaya dingin di bawah iluminasi cahaya, dan mereka terlihat lebih tajam. Blade of Ice Skill. King of Powers melambaikan tangannya dengan kasar. Whoosh. Ribuan duri es seperti rudal, mengaum ke arah Raja Serigala Apokaliptik. Cakar Serigala Ajaib. Raja Serigala Apokaliptik memegang cakarnya dengan kedua tangan dan melambai ke arah duri es yang bersiul. Desir-desir. Satu demi satu jejak kaki merah muncul di langit, seolah-olah merobek ruang ini. Menggigit-menggigit. Cakarnya seperti cakar baja, dan duri es yang bersiul tidak bisa mendekat sama sekali, dan semuanya hancur. Setelah menghancurkan duri es, Raja Serigala di hari-hari terakhir menggerakkan tubuhnya, mengeluarkan bayangan, dan meluncurkan serangan ke arah Raja Kekuatan Gaib. Pada saat mendekati Raja Kekuatan Gaib, Raja Serigala Apokaliptik mengangkat cakar kanannya dan meraihnya ke arah dada Raja Gaib. Saat cakar ini diayunkan, Raja Kekuatan Supernatural melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Kemampuan tipe guntur perisai guntur. Zizizi. Guntur dan kilat ungu menyala dengan liar, membentuk perisai guntur, menghalangi bagian depan. Ketika cakar tajam Raja Serigala di hari-hari terakhir menyentuh perisai guntur, dia merasakan arus listrik yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sedikit lumpuh. Hancurkan untukku. Raja Serigala Apokaliptik meraung, dan darah serigala iblis di tubuhnya langsung mendidih, langsung menghilangkan arus, dan menusuk perisai guntur dengan satu cakar. Setelah cakar serigala yang tajam menembus perisai guntur, mereka terus menggesek dan meraih dada Raja Kemampuan. Ini. Raja Kekuatan terkejut, dan dengan cepat mundur. Meskipun dia beruntung untuk menghindari pukulan ini, jubah di King of Ability robek, dan ada beberapa bekas cakar darah di dadanya. Raja Kekuatan Gaib mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan dari pemimpin klan manusia serigala, kekuatan pertempuran jarak dekat ini sangat kuat. Jika saya tidak bersembunyi tepat waktu, saya akan terluka parah oleh Anda. Namun, selanjutnya mari kita lihat apakah kamu masih bisa menahan kekuatanku. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengerahkan kekuatan dengan panik, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya emas putih yang menyilaukan, seolah-olah para dewa masih hidup.
Kekuatan gravitasi tekanan gravitasi 10 kali. Teriak Raja Kekuatan, membalik tangan kanannya, dan menekan. KKK. Tiba-tiba, di daerah di mana Raja Serigala Akhir Dunia berada, gravitasi telah meningkat 10 kali lipat dari dasar aslinya, dan tanah tidak tahan, dan retakan terbuka. Kegentingan. Bahkan penyangga logam di atas venue perlahan-lahan bengkok, seolah-olah akan pecah kapan saja. Ya. Raja Serigala Apokaliptik mendengus, terpana karena dia merasakan sebuah bangunan di punggungnya. Hahaha. Raja Kekuatan tertawa terbahak-bahak, Raja Serigala, bukankah kamu sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat? Tapi kamu bahkan tidak bisa bergerak sekarang, bisakah kamu masih mengerahkan kekuatan tempurmu? Haha. Raja Serigala Apokaliptik perlahan mengangkat kepalanya, menunjukkan senyum mengerikan. Apa yang kamu tertawakan? Raja Kekuatan mengerutkan kening, merasa sangat tidak senang. Serigala tua ini telah dikendalikan oleh dirinya sendiri, dan dia masih tertawa? Apa arti titik gravitasi ini bagiku? Raja Serigala Akhir Zaman tersenyum menghina, menggerakkan tubuhnya, dan terus berlari menuju Raja Kekuatan Supernatural. Selain itu, yang mengejutkan Raja Negara Adidaya, kecepatan Raja Serigala di hari-hari terakhir tidak banyak melemah. Seolah-olah tekanan 10 kali lipat sama sekali tidak berguna baginya. Menarik. Kamu bahkan tidak takut dengan tekanan 10 kali lipat, kan? Bagaimana dengan 20 kali? Raja Kekuatan menyeringai dan melambaikan tangan kanannya lagi. Tekanan gravitasi 20 kali. Bergemuruh. Di bawah 20 kali beratnya, tanah tidak hanya retak, tetapi hancur dan runtuh. Kurung logam di atas venue tidak bisa lagi menopangnya, dan mereka patah satu persatu, lalu jatuh. Di bawah 20 kali tekanan, kecepatan Raja Serigala pada hari-hari terakhir juga terpengaruh, tetapi dampaknya tidak besar. Bisakah kamu mendukungnya? Raja Kekuatan tercengang, bagus sekali, biarkan aku mencoba apa kapasitas beban utamamu. 30 kali 40 kali 50 kali. Pada saat ini, Raja Kemampuan terus-menerus memobilisasi kemampuan dan terus meningkatkan tekanan. Area dengan radius beberapa ratus meter telah terisi penuh. Tanah dan anak tangga semuanya runtuh, dan batang baja di dalamnya patah satu persatu. Banyak orang di dekatnya jatuh ke dalam lubang dan langsung dikubur hidup-hidup, dan beberapa bahkan meledak menjadi genangan busa daging di bawah tekanan berat. Saat itulah tekanan meningkat menjadi 80 kali. Raja Serigala di hari-hari terakhir melolong rendah, merasa seperti gunung menekan tubuhnya, kakinya benar-benar tidak dapat menopangnya, dan dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Huci! 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 Raja Serigala dunia terakhir terengah-engah, berkeringat deras, tubuhnya memerah di bawah tekanan 80 kali, otot-ototnya bergetar, dan pembuluh darahnya meledak. Bagaimanapun, sebagian besar tekanan berat ada pada Raja Serigala di hari-hari terakhir. Bahkan baja telah lama dipelintir menjadi tidak berbentuk. Saya khawatir bahkan berlian pun telah hancur. Namun, Raja Serigala Apokaliptik mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahannya dengan tiba-tiba. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Ini bukan fisik yang seharusnya dimiliki manusia. Raja Kemampuan Supernatural juga mengagumi, sepertinya batasmu adalah 80 kali tekanan. Dan tekanan yang aku dapat mobilisasi sudah cukup. 100 kali lebih banyak. Jika saya meningkatkan tekanan 20 kali, tubuh Anda mungkin akan meledak. Jadi, sekarang saya bertanya lagi, apakah Anda ingin bergabung dengan kami dan menghancurkan dunia bersama? Bab 946. Sejujurnya, dia sangat menghargai Raja Serigala Akhir Dunia. Jika orang kuat seperti ini dapat ditarik, kekuatan mereka akan meningkat banyak. Adapun sampah dan limbah di dunia gelap itu, mereka akan mati jika mati. Namun, akan sangat disayangkan jika orang kuat seperti itu mati. Pria sialan. Diam. Raja Serigala di hari-hari terakhir mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Raja Kekuatan Gaib. Ingin aku bergabung denganmu dalam menghancurkan dunia ini. Menjadi pendosa di dunia. Mustahil. Kamu. Raja Kekuatan menunjuk pada Raja Serigala Akhir Zaman.
Oke, sangat bagus karena kamu sangat bodoh, maka beri aku kematian. Tekanan gravitasi 100 kali. Rumble. Ketika gravitasi meningkat menjadi 100 kali, Raja Serigala di hari-hari terakhir hampir hancur ke tanah. Tanah di bawahnya juga runtuh, seolah mengubur seluruh keberadaannya. Dan di atasnya, braket logam yang menopang langit-langit semuanya patah dan jatuh, dan langit-langit beton bertulang runtuh satu demi satu. Banyak orang terluka oleh batu-batu besar, dan beberapa terbunuh langsung. Di bawah tekanan tirani seperti itu, kulit Raja Serigala di hari-hari terakhir retak dengan darah, dan kapiler pecah, mengalirkan darah merah. Raja Kekuatan Gaib memandang Raja Serigala di hari-hari terakhir dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan santai, Raja Serigala, meskipun sangat disayangkan untuk membunuhmu. Tetapi, jika kamu tidak membunuhmu, kamu akan menjadi orang kepercayaan kami, jadi kamu harus mati. Wang dengan kuat menopang tanah dengan kedua tangannya, dan mendesis dengan suara rendah, ingin membunuhku, tapi tidak semudah itu. Suara itu tidak jatuh. Raja Serigala Kiamat menopang tanah dengan mulutnya, dan mengangkat kepalanya, dia meraung. Serigala Iblis Neraka. Aum. Dengan lolongan serigala, aku melihat hantu serigala iblis hitam diselimuti tubuh Raja Serigala Apokaliptik. Serigala iblis ini tingginya hampir 20 meter, dengan taring terbuka, 4 cakar setajam pisau baja, dan rambut di tubuhnya seperti jarum baja. Ketika ilusi serigala iblis jurang muncul, tampaknya tekanan 100 kali lipat tidak lagi berfungsi. Raja Serigala Dunia terakhir menghela nafas panjang, lalu berdiri perlahan. Dia mengangkat kepalanya, sepasang murid serigala merah menatap Raja Kekuatan Gaib dengan dingin. Raja Negara Adidaya, sepertinya aku benar-benar meremehkan kekuatanmu, jadi aku harus memanggil tubuh iblis. Kamu, bisakah kekuatanmu ditingkatkan? Melihat Raja Serigala Apokaliptik dengan percaya diri, bagaimana ini mungkin? Raja Serigala Apokaliptik tersenyum dingin, jika kekuatanku benar-benar hanya sedikit ini, lalu bagaimana aku bisa menjadi Raja Dunia yang gelap ini? Dengan raungan, Raja Serigala hari-hari terakhir menendang tanah dengan kedua kaki, dan kekuatan super memantul membuatnya naik ke udara, langsung membantai Raja Kekuatan Gaib. Pertempuran yang lebih sengit dimulai lagi. Saat ini, tempatnya jauh. Ini kacau. Benar-benar kacau. Orang-orang ini benar-benar gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Ron, Diana, Hermes dan yang lainnya memandang orang-orang di depan mereka dalam satu adegan, saya tidak bisa kembali ke akal sehat saya. Melihat huru-hara di depannya, Harvey tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saya awalnya berencana untuk datang ke sini untuk mendapatkan wawasan, tetapi saya tidak tahu bahwa saya akan menghadapi kekacauan seperti itu. Lebih penting lagi, pertempuran 6 raja juga mengejutkannya. Seperti yang diharapkan dari 6 raja dunia gelap, kekuatan tempur seperti itu benar-benar menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak peluang yang saya miliki untuk menang melawan mereka. Wajah Holayok sangat dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Harvey, sepertinya kekhawatiranmu benar. Saya khawatir orang-orang ini telah membuat persiapan dan memutuskan untuk memusnahkan kami dan menghapus mereka semua. Bukan waktunya untuk membicarakan ini. Gila, Ron, Diana, Hermes, Victoria, cepat dan bantu. Harvey memberi perintah kepada Holayok dan yang lainnya. Oke. Holayok mengangguk, lalu bergegas keluar bersama Ron dan yang lainnya, dan bergabung dalam pertempuran. Yin-Yang, Youlin, Yuner, Xuanyuan, kalian semua juga perlu membantu. Pastikan untuk membuka pintu dan biarkan semua orang melarikan diri dari sini. Harvey buru-buru mengatakan sesuatu kepada si Yin-Yang dan yang lainnya. Oke. Si Yin-Yang mengangguk, lalu bergegas keluar bersama ketiga bayi Youlin. Harvey, apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa seperti ini? Shen Veronica ketakutan dan sedikit kewalahan. Harvey menendang seorang pengguna kekuatan yang menyerang dan membunuh, dan menjawab, saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Namun, jika Anda ingin bertahan sekarang, Anda harus membunuh orang-orang ini. Veronica, Anda berlatih seni bela diri kuno.
Sudah lama, tapi aku masih kurang pengalaman bertarung. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengasah pengalaman bertarungmu, jangan takut, aku akan melindungimu. Sedikit tidak yakin sendiri. Tentu saja. Harvey mengangguk. Pada saat ini, Augustine sang lava maniak dan Douglas sang Eternal Knight bergegas menuju Harvey dengan sejumlah besar pengguna kemampuan dan ksatria naga. Nak, malam ini aku akan melakukan perhitungan yang baik denganmu karena membunuh muridku dan menyakitiku. Agustinus terkejut, dan lahar panas memenuhi tubuhnya, menghanguskan tanah. Pergi ke neraka. Dia meraung, mengepalkan tinju lava besar, dan meledak ke arah Harvey. Panjang. Dengan satu pukulan, udara terombang-ambing, lahar panas menguapkan uap air, dan asap putih mengepul keluar. Nak, kamu membunuh saudaraku, aku ingin kamu dikubur bersamaku. Douglas juga meraung, mengangkat pedang barat di tangannya, memadatkan cahaya hitam, dan menusuk jantung Harvey dengan pedang. Memanggil. Pedang menusuk, seperti arus listrik hitam, melintasi langit, mengejutkan. Ketika Augustine dan Douglas mulai, ksatria naga dan pengguna kekuatan lainnya juga meluncurkan serangan, siap untuk membunuh Harvey. Veronica, mundur. Harvey berteriak keras. Shen Veronica mengangguk, dan kemudian dengan cepat mundur dari medan perang. Tunggu sampai saat Shen Veronica keluar. Harvey langsung meningkatkan kekuatan fisiknya dan energi ganda yang menyebalkan. Ho ho! Raungan Shuanglong terdengar, naga petir Qian dan naga gila hitam melingkari tubuh Harvey. Segera, Harvey mengangkat telapak tangan kanannya dan menembak ke arah Augustine, Douglas, dan yang lainnya. The Great Wilderness memenjarakan Heavenly Pal menyapu 8 wilderness. Bergemuruh. Dengan satu telapak tangan, itu seperti gunung yang megah, menghancurkannya ke arah Agustinus dan yang lainnya. Oleh karena itu, Harvey tidak memegang tangannya sama sekali, dan tembakan pertama adalah gerakan pembunuh. Lagi pula, ada terlalu banyak musuh sekarang, membunuh mereka satu persatu, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang. Selain itu, semakin lama berlarut-larut, semakin banyak orang akan mati, dan semakin berbahaya orang-orang di sekitar Anda. Bum bum bum. Di bawah penghancuran telapak tangan raksasa, serangan oleh Augustine, Douglas, dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali, dan langsung runtuh. Ah, ah, ah. Dengan suara teriakan, sekelompok pengguna kemampuan dan ksatria naga yang mengikuti Augustine dan Douglas untuk membunuh mereka ditendang keluar dan jatuh puluhan meter jauhnya. Beberapa terluka parah, tergeletak di tanah, muntah darah, dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Sebagian besar orang tidak tahan dengan tamparan ini dan langsung mati. Bab 947. Tidak hanya makhluk gaib dan ksatria naga yang tersingkir, tetapi Augustine dan Douglas juga terbang seperti bola meriam. Mereka berdua mundur 30 meter penuh sebelum hampir tidak menstabilkan tubuh mereka, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka. Meski tidak mati, tapi juga mengalami luka serius. Mengapa orang ini begitu kuat? Douglas terkejut dan merasa luar biasa. Lagi pula, dia tidak pernah bertarung melawan Harvey. Augustine memuntahkan seteguk darah dan berkata, khawatir, orang ini sangat jahat. Douglas mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak percaya, tidak peduli seberapa kuat anak laki-laki berbulu, seberapa kuat dia. Berkata dengan itu, sosoknya melintas, memegang pedang barat, dan menyerbu ke arah Harvey Bang. Jangan main-main, kembalilah. Teriak Augustine ketika Douglas begitu impulsif. Tetapi Douglas tidak mendengarkannya sama sekali, tetapi melambaikan pedang barat di tangannya dan menebas ke arah Harvey. Tebasan cahaya ilahi. Desir. Suara robekan udara bergema di langit, dan bilah cahaya hitam menebas setengah busur di langit, menebas ke arah Harvey. Pedang ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat kejam, seolah-olah akan membelah seluruh tempat. Namun, pada saat pedang itu jatuh, tubuh Harvey bergerak, dan sosok itu langsung menghilang di tempatnya. Panjang. Pedang cahaya hitam jatuh ke tanah, dan tanah langsung memecahkan lubang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ini. Douglas terkejut, tetapi dia tidak sadar kembali.
Apa situasinya? Bagaimana kecepatan anak ini bisa begitu cepat dan menghilang di depan matanya dalam sekejap? Tepat ketika dia bertanya-tanya, Harvey muncul tepat di depannya. Kamu. Douglas sangat ketakutan sehingga matanya hampir keluar. Hanya karena kamu ingin membunuhku? Ini konyol. Kata Harvey ringan, dan kemudian langsung memutar tinjunya dan membantingnya ke dada Douglas. Ledakan. Dengan satu pukulan, Xuanglong meraung, dan ruang bergetar. Jangan pikirkan itu. Douglas tiba-tiba menyiapkan pedang barat di tangannya untuk melawan. Dang bang terdengar keras. Pedang di tangan Douglas langsung hancur, dan tinjunya menghantam dadanya dengan keras. KL1K. Armor di tubuhnya hancur oleh pukulan, dan seluruh orang melompat langsung ke tanah dan terbang keluar. PFFT. Dalam perjalanan untuk terbang, Douglas menyemburkan darah dari mulutnya, dan jatuh ke reruntuhan lebih dari 30 meter jauhnya. Ah! Douglas menjerit, merasa seperti baru saja ditabrak kereta api, dan beberapa tulang rusuknya patah. Ksatria naga apa, sia-sia. Harvey tersenyum menghina, mengambil satu langkah, dan mengejar Douglas lagi. Namun, tepat ketika Harvey mendekat, sesosok besar berdiri di depannya. Jika kamu ingin membunuh Douglas, lewati aku dulu. Augustine meraung keras, lava merah tua di tubuhnya melonjak, mengejutkan. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Harvey mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan ringan. Kematian? Augustine tersenyum dingin. Semua orang kita di sini, kupikir kau yang mati. Augustine, apakah ini bocah Shenzhou yang kau bicarakan? Sepertinya tidak begitu baik. Augustine, apakah anak ini yang melukaimu? Bagaimana kamu melakukannya? Sungguh memalukan bagi asosiasi kekuatan kita. Dua suara kasar datang. Salah satu dari mereka mengenakan jubah ungu, dengan guntur ungu berkelebat di sekujur tubuhnya, seperti dewa guntur turun. Yang lain mengenakan jubah abu-abu, dengan pasir dan batu mengambang di sekitar tubuhnya, seolah-olah tenggelam dalam pasir dan batu. Keduanya adalah tetua guntur dan tetua badai pasir di antara 10 tetua asosiasi pengguna kekuatan. Satu telah membangkitkan kemampuan guntur dan kilat, dan yang lainnya telah membangkitkan kemampuan badai pasir. Augustine mengerutkan kening dan berkata, Guntur, badai pasir, jangan meremehkan anak ini, dia tidak begitu mudah untuk dihadapi. Lava, jika kamu takut, menyingkir dan biarkan aku memotongnya. Bunuh. Penatua Leiting kata dingin, sosoknya melintas dan tubuhnya menghilang seketika, hanya menyisakan jejak petir ungu di tempatnya. Dalam sekejap, Penatua Leiting melewati lebih dari 20 meter dan tiba di depan Harvey. Tinju guntur mati. Tetua Leiting berteriak, tinju kanannya berlama-lama dengan guntur gila ungu, dan dia meninju langsung ke arah Harvey. Namun, saat dia meninju, sosok Harvey tiba-tiba menghilang. Tinjunya melewati sosok ilusi, tetapi itu tidak menyentuh Harvey sama sekali. Apa? Bagaimana bisa? Wajah Elder Leiting sangat berubah, dan dia tidak bisa memahami pemandangan di depannya. Anak itu jelas ada di depan matanya sekarang, tapi bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap? Tepat ketika dia bingung, dia tiba-tiba merasakan paksaan yang agung dan mendominasi datang dari atas. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan telapak tangan raksasa yang berlama-lama dengan petir cian dan energi sejati yang kacau menghancurkannya. Sadar akan tekanan menakutkan dari telapak tangan ini, Penatua Guntur membuka tangannya, dan kemampuan guntur dan kilat dimobilisasi dengan panik, berubah menjadi perisai guntur besar di depannya. Penjaga petir. Boom. Ketika telapak tangan raksasa jatuh, itu seperti meteorit besar yang jatuh, dan kekuatan penghancurnya belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan. KL1K. Perisai guntur ini sama sekali tidak tahan dengan tekanan telapak tangan ini, dan langsung meledak. Tidak bagus, cepat dan tolong. Teriak Augustine kaget, lalu dengan panik mengerahkan kemampuan lava, dan mendorong tangannya keluar. Ledakan lava. UPS. Lava yang kokoh tampaknya dikeluarkan dari pistol air bertekanan tinggi, dengan suhu tinggi yang menyengat, dan hanyut ke arah Harvey.
Penatua badai pasir jelas tidak mengharapkan kekuatan Harvey menjadi begitu kuat, jadi dia tidak berani ragu, memobilisasi kemampuan badai pasir dan meluncurkan serangan. Pasir hisap bumi. Hula. Batu-batu dan pasir di tanah semuanya mematuhi perintahnya, seolah-olah mereka berubah menjadi gelombang besar batu pasir, berguling ke arah Harvey. Untuk sesaat, kilat menyambar di langit, gulungan lava, dan pasir dan batu melonjak, menarik perhatian semua orang tidak jauh. Banyak orang menoleh dan melihat ke atas, seolah-olah mereka ingin melihat siapa, selain 6 raja, yang dapat menyebabkan gerakan sebesar itu. Ya Tuhan, siapa bocah Shenzhou ini yang bisa bertarung melawan 3 tetua asosiasi pengguna daya pada saat yang bersamaan? Anda harus tahu bahwa selain Presiden Asosiasi Pengguna Listrik, yang terkuat adalah 10 tetua teratas. Kenapa aku belum pernah melihat anak ini di dunia gelap barat? Apa dia baru di sini? Sepertinya aku baru saja melihat anak ini menjadi sangat dekat dengan Lord Ron dan yang lainnya. Mereka sepertinya berteman. Menjadi teman-teman Raja Iblis Kekacauan itu, tidak heran mereka begitu kuat. Ada semburan seru, dan banyak orang memandang Harvey dengan kagum. Lagi pula, di dunia gelap, yang kuat dihormati, selama Anda cukup kuat, Anda bisa dihormati oleh orang lain. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari organisasi besar, tetapi bahkan 6 raja yang bertarung datang. Titan, siapa anak ini? Dari organisasi mana? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Hantu kelelawar yang haus darah bertanya pada Raja Titan di kejauhan. Bab 948. Yang mulia kelelawar hantu haus darah, Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi saya. Raja Titan menjawab, dan kemudian mengatupkan mulutnya, namun, anak ini cukup kuat, dan dia dapat bergaul dengan pengguna kekuatan. Asosiasi 3 tetua tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apakah itu pembangkit tenaga listrik yang baru muncul di dunia gelap? Raja Serigala dari ujung dunia tertawa, sepertinya kita memiliki penerus di dunia gelap. Raja. Kekuatan gaib, Raja Pembusukan Raja, Ksatria Naga Iblis, mari kita lihat. Selalu ada kebangkitan muda dan kuat di dunia gelap, dan konspirasimu tidak akan pernah berhasil. Knight mengerutkan kening, tampaknya tidak menyangka selain hantu kelelawar dan Titan yang haus darah selain Raja dan Raja Serigala di hari-hari terakhir, masih ada orang-orang kuat yang hadir. Lebih penting lagi, anak ini masih sangat muda, mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ternyata anak ini. Raja Korupsi menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah. Raja Pembusukan, apakah kamu melihat anak ini? Tanya kelelawar hantu yang haus darah. Tentu saja. Raja Pembusukan mencibir, jika bukan karena halangan orang itu, anak ini akan mati di tanganku. Namun, itu benar-benar mengejutkan. Setelah beberapa saat, anak ini menjadi lebih kuat lagi. Sepertinya bahwa anak ini harus disingkirkan malam ini. Saat dia berbicara, dia melintas, siap menyerang Harvey. Delusi. Hantu kelelawar yang haus darah berteriak dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Seni darah Jenderal Gorevian. Dalam sekejap, 6 raksasa berubah dengan energi berwarna darah berdiri di depan Raja Pembusukan. Ke-6 raksasa berwarna darah ini mengenakan baju besi, memegang pedang, dan menebas ke arah Raja Pembusukan. Sihir gelap keterikatan gelap. Raja Pembusukan membuka tangannya, dan jubah hitam di tubuhnya otomatis tanpa angin. Saya melihat rantai hitam tebal tersapu dari tanah, menjerat 6 raksasa berwarna darah. Cakar setan hitam. Tangan kanan kelelawar hantu yang haus darah berubah menjadi cakar, dan dia mengangkatnya tiba-tiba, memadatkan cakar darah besar, dan membungkuk ke arah Raja Pembusukan. Orang tua, sialan. Raja Pembusukan awalnya ingin membunuh Harvey, tetapi sekarang dia diblokir oleh kelelawar hantu yang haus darah, jadi dia hanya bisa melepaskan ide ini untuk sementara dan bertarung melawan kelelawar hantu yang haus darah. Lava, guntur, badai pasir, apa yang kamu lakukan? Cepat dan bunuh anak itu. Raja Kekuatan juga menyadari ada yang tidak beres dengan Harvey, jadi dia meraung pada ketiga Augustine. Namun, suara itu jatuh begitu saja.
Ledakan sebuah. Ledakan-ledakan bergema. Perisai guntur, gelombang lava, gelombang pasir semuanya runtuh. Ah ah ah. Ketiga Augustine menjerit, dan tubuh mereka juga terguncang. Ledakan. Telapak tangan raksasa menekan dengan kuat, dan cetakan telapak tangan besar muncul di tanah. Darah mengalir dari mulut Augustine, Elder Thunder, dan Elder Sandstorm melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka Harvey akan melukai mereka bertiga hanya dengan satu telapak tangan. Menakjubkan. Orang-orang yang akan menyerang Harvey, setelah melihat adegan ini, berhenti satu demi satu, dan tidak berani mendekat sama sekali. Bahkan tiga tetua dari asosiasi pengguna kekuatan tidak ada hubungannya dengan anak ini. Apakah mereka mencari kematian ketika mereka naik? Pada saat ini, Harvey. Lupakan saja. Aku tidak akan bermain denganmu, aku akan mengirimmu ke jalan sekarang berdiri di lapangan, melirik mereka bertiga, dan mencibir, mungkinkah ini kekuatanmu? Wus 4 lampu emas meraung keluar dari tubuhnya dan bergegas ke langit, itu adalah pedang pendek emas, pisau pendek, tombak pendek, dan tombak pendek 10.000 tentara kembali ke leluhur mereka disertai dengan ledakan keterkejutan 4 prajurit pendek emas di langit langsung berubah menjadi ribuan, dan seluruh langit diwarnai emas. Selain itu, semua senjata di tempat yang jatuh di tanah bergegas ke langit dan berkumpul bersama dengan ribuan prajurit pendek emas ini. Apa yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa mengendalikan begitu banyak senjata pada saat yang bersamaan? Mungkinkah dia juga memiliki kekuatan? Kekuatan pikiran? Atau apakah dia berlatih sihir kontrol? Ya, itu bukan sihir. Sepertinya seni bela diri kuno Shenzhou. Banyak orang di kejauhan melihat ke sisi ini, tercengang. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun, sepertinya kakak Harvey telah menjadi jauh lebih kuat. Hola York berkata dengan emosi. Jika kamu bisa membiarkan saudara Harvey memimpin kuil Shura, maka kuil Shura pasti akan masuk ke dalam jajaran organisasi tingkat S. Ron memandang Harvey dengan hormat dan berkata, Giggle, sepertinya kita harus bekerja lebih keras, kita tidak bisa dilempar terlalu jauh oleh kakak Harvey. Victoria terkikik dan berkata, tidak jauh dari Harvey, Elder Thunder, Elder Sandstorm, dan Douglas di kejauhan semuanya tercengang. Augustine sepertinya memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan, dan berteriak, lari-lari. Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat bangkit dan lari di kejauhan. Penatua Guntur dan Penatua Sandstorm juga bangkit satu demi satu, dan mereka tidak berani menjadi terlalu besar, dan berlari bersama Agustinus. Bunuh. Harvey mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya tiba-tiba. Wus. Ribuan prajurit pendek emas berkumpul dengan senjata lain, melesat melintasi langit, seperti hujan, dan terbang menuju ketiga Agustinus. Tiga Agustinus, yang melarikan diri, melihat giliran mereka, wajah mereka sangat berubah, dan mereka mengerahkan kemampuan mereka untuk bertahan. Tembok api lava. Guntur kunci penjara. Penghalang badai pasir. Sebentar lagi. Dinding api lava berdiri, menghalangi punggung Augustine. Ratusan guntur gila ungu melonjak di langit, menebas senjata-senjata itu. Aliran batu dan pasir hisap menyapu, membentuk penghalang besar, menghalangi sesepuh badai pasir. Ayo bantu kamu. Sebuah suara yang kuat datang. Saya melihat dua ksatria naga bergegas dari kejauhan. Yang satu mengenakan jubah ungu dan yang lainnya mengenakan jubah biru. Momentum di tubuhnya sangat luar biasa, jauh lebih kuat dari ksatria naga rata-rata. Keduanya adalah ksatria hantu dan ksatria badai di antara 12 ksatria suci di bawah ksatria naga, dan mereka memiliki tingkat keberadaan yang sama dengan ksatria malam abadi Douglas. Ghost Rider dan Hurricane Rider mengayunkan pedang panjang mereka pada saat yang sama di jalan. Penghakiman. Penghakiman. Desir. Begitu kedua pedang itu keluar, bilah cahaya ungu dan bilah cahaya biru menebas tentara pendek yang terbang dari langit. Ditemani oleh dua bilah cahaya, tengkorak ungu dan tornado biru berguling pada saat yang sama. Detik berikutnya. Bum bum bum. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh tempat, dan sinar cahaya berwarna-warni mekar di langit, dan mata mereka yang ditikam tidak dapat dibuka. Gemuruh.
Seluruh tempat bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Untuk sesaat, hampir semua orang menoleh. Harvey juga menjadi fokus penonton. Semua orang ingin melihat apakah anak Shenzhou ini dapat menahan serangan gabungan dari 3 tetua dan 2 paladin. Beberapa menit berlalu. Ketika venue berhenti bergetar dan cahaya menghilang, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka bergetar. Saya melihat bahwa di daerah di mana Harvey berada, ada lubang besar puluhan meter. Dan Agustinus, penatua guntur, dan penatua badai pasir dipukuli hingga menjadi saringan dan jatuh ke tanah. Adapun Ghost Rider dan Hurricane Rider, mereka juga tersingkir, dan tubuh mereka berlumuran darah. Bab 949. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, dan merasa bahwa pikiran mereka kosong. 3 tetua dari Asosiasi Pengguna Daya dan 2 ksatria suci dari Ksatria Cahaya Suci bergabung, dan mereka tidak dapat mengalahkan bocah Shenzhou ini. Sebaliknya, 3 orang terbunuh dan 2 terluka parah. Ini adalah kelompok master teratas di 2 organisasi besar, tetapi bagaimana mereka bisa begitu rentan di tangan pemuda ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Betapa mudanya anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dengan kekuatan anak ini, jika kamu bekerja lebih keras, pasti ada kesempatan untuk menjadi raja. Tidak berpikir bahwa ada orang kuat yang tersembunyi di dunia gelap? Dari organisasi apa dia? Jika dia hanya 1 orang, aku pasti akan menariknya. Orang kuat seperti ini setidaknya harus bergabung dengan organisasi tingkat A, atau bahkan organisasi tingkat S. Banyak orang yang hadir berdiskusi, dan banyak pemimpin organisasi berpikir untuk menarik Harvey. Aiwen, cari waktu untuk menyelidiki pemuda ini nanti. Jika dia tidak bergabung dengan organisasi manapun, pastikan untuk menariknya ke dalam keluarga kita. Kepala keluarga Rothschild menginstruksikan salah satu bawahannya. Bernie, ingat penampilan anak ini. Ketika kamu melihatnya di masa depan, kamu harus memperlakukannya dengan hormat. Jika kamu bisa berteman dengannya, itu akan lebih baik. Kepala keluarga Dupont menjelaskan kepada asistennya. Jika anak ini bisa selamat malam ini, dia akan menjadi tamu keluarga kerajaan kita. Seru seorang raja dari keluarga kerajaan. Ternyata anak ini. Miyamoto Zanger di antara kerumunan menatap Harvey dengan niat membunuh melintas di matanya. Baru saja dia hanya peduli dengan membunuh orang, dan dia tidak memperhatikan kehadiran Harvey. Sekarang dia mengetahui bahwa Harvey juga ada di sana, kemarahan di hatinya tiba-tiba melonjak. Kakak Harvey benar-benar bisa menjadi pusat perhatian di mana saja Bai Yolin berkata sambil tersenyum. Setelah pertempuran malam ini, saya khawatir reputasi anak ini akan bergema di seluruh dunia yang gelap, dan banyak organisasi akan melemparkan cabang zaitun kepadanya, kata Li Xuanyuan. Liu Yuner cemberut, apa arogansinya? Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari organisasi besar lainnya, tetapi bahkan 6 raja pun terkejut. Hahaha. Hantu kelelawar yang haus darah itu tertawa keras, kupikir tidak akan pernah ada pembangkit tenaga muda seperti Raja Api Penyucian lagi di dunia ini, tapi aku tidak menyangka itu akan muncul lagi setelah lebih dari 20 tahun. Aku punya satu. Pak Tua, saya telah menunggu selama lebih dari 20 tahun, dan inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Kami, Raja Serigala Dunia terakhir memberikan evaluasi yang sangat tinggi. Anak ini mendominasi, aku menghargainya. Kata Raja Titan sambil tersenyum. Adapun Raja Pembusukan, Ksatria Naga dan Raja Kemampuan Supernatural, wajah ketiganya benar-benar suram. Mereka berpikir bahwa 3 kelelawar hantu yang haus darah adalah yang paling penting untuk diperhatikan, tetapi siapa yang tahu bahwa bocah yang begitu kuat tiba-tiba terbunuh oleh perubahan yang tiba-tiba. Raja Pembusukan berkata dengan keras, semuanya dengarkan, jangan khawatir tentang orang lain, mari bergabung untuk membunuh anak Shenzhou ini. Melihat sekelompok besar penyihir, pengguna kekuatan, tentara bayaran, pembunuh, ninja, penyihir, dan lainnya bergegas ke arahnya, Harvey tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia telah memancing kemarahan publik. Namun, Harvey tidak bermaksud takut.
Karena orang-orang ini semua ingin mati, maka mereka akan diselesaikan terlebih dahulu. Jika Anda tidak membunuh orang-orang ini, tidak mungkin untuk keluar dari tubuh Anda malam ini. Kakak Harvey telah menjadi sasaran kritik publik, mari kita berhenti tertegun, dan cepatlah membantu. Kata Xing Yang, dan kemudian bergegas untuk membantu. Aku benar-benar meyakinkan anak ini, bukankah dia takut? Li Xuanyuan menggelengkan kepalanya dengan lucu dan mengikuti. Berani menyentuhku untuk menemukan saudaraku, untuk menemukan kematian. Bai Yulin berteriak dan berlari. Ini benar-benar meminta masalah. Meskipun Liu Yuner berkata demikian, dia tidak ragu-ragu dan bergegas untuk membantu. Ayo bantu juga, kata Holayork, dan kemudian memimpin Ron, Diana, dan yang lainnya untuk bergegas. Pada saat ini, Harvey berdiri di area venue, menyaksikan orang-orang bergegas dari segala arah. Dia berdiri dengan tenang, ekspresinya tenang dan tidak tergesa-gesa. Pada saat semua orang mendekat, Harvey mengerahkan ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya pada saat yang sama, dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Bunuh. Wos-wos. Prajurit pendek emas dan senjata lain yang tergantung terbalik di langit mengeluarkan tornado senjata dan meraung ke segala arah. Kepulan. Hanya dalam sekejap, kelompok pertama dari ratusan orang yang bergegas semuanya terbunuh dan jatuh ke genangan darah. Jangan takut, semuanya ayo. Ada begitu banyak dari kita, bahkan jika kita berada dalam pertempuran roda, itu akan memakannya sampai mati. Benar, ayo pergi bersama bunuh dia. Semua orang berteriak dan terus menyerang Harvey. Adalah para pemimpin organisasi besar yang memimpin. Apakah kalian semua mencari kematian? Ayo. Tubuh Harvey seperti batu, berdiri kokoh di tanah, kabut hitam melonjak di matanya, kilat menyambar, dan aura pembunuh mengerikan di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Tubuhnya berlumuran darah, dikelilingi oleh mayat yang jatuh, dan darah mengalir di tanah. Berdiri di sungai mayat dan darah, dia benar-benar tampak seperti dewa perang Asura yang telah kembali dari neraka. Penyucian prajurit ilahi. Harvey melambaikan tangan kanannya dan meraung. Woho! Siulan bilah, suara merobek udara. Saya melihat bahwa prajurit pendek emas dan bilah lainnya yang tergantung di langit langsung berputar, seolah-olah selusin badai bilah yang kokoh telah terbentuk, dan seperti buldoser raksasa, mereka bergerak menuju penghancuran ke segala arah. Menggigit-menggigit. Tanah hancur di area yang luas, dan pasir dan batu terciprat. Ah. Jeritan terus terdengar, dan mereka yang tidak bisa menahan tiba-tiba berubah menjadi genangan darah. Pertahanan-pertahanan. Seseorang berteriak keras. Banyak orang telah meluncurkan pertahanan mereka untuk melawan pembantaian selusin badai pedang ini. Lagi dan lagi. Mars melonjak, semburan energi melonjak, berubah menjadi lingkaran gelombang, dan penghalang di sekitar stadion dihancurkan satu persatu. Pertahanan? Harvey menggambar senyum jahat di sudut mulutnya, bisakah kamu bertahan melawannya? Setelah mengatakan itu, Harvey menginjak tanah dan berteriak keras. Araisan Moonstar. Formasi melingkar besar muncul di kakinya. Saat berkedip cian petir, dan berkedip cahaya kekacauan hitam. Pedang King Lei. Pedang kekacauan. Bunuh. Harvey mengangkat tangan kanannya, lalu melambaikannya secara langsung. Dalam sekejap. Wus. Pedang guntur hijau berdenyut padat dan pedang kacau yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam meraung keluar dari formasi dan menembak ke segala arah. Kepulan. Gelombang orang yang bergegas menembus tubuh mereka dan jatuh ke genangan darah. Korban tewas telah meningkat dari beberapa ratus menjadi ribuan. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang berani menyerang lagi, dan mereka semua mundur. Namun, Ron dan yang lainnya dipimpin oleh Holayork, Xing Yang dan yang lainnya yang tidak berdiri di sisi Raja Pembusukan, semuanya bertarung dengan sengit melawan mereka yang mundur. Justru karena keberadaan Harvey, seluruh situasi pertempuran telah berubah. Awalnya, orang-orang yang dipimpin oleh Raja Pembusukan berada di atas angin, tetapi sekarang mereka telah tertinggal dan dihancurkan dan dipukuli. Satu orang mengubah gelombang pertempuran.